Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tugas metodologi penelitian ilmu komputer yang bertema pemilihan rumah sakit berdasarkan kualitas pelayanan dengan metode sistem pemilihan keputusan SAW. Seri pertama akan dilanjutkan oleh Ani Suci Paradila. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitiannya terlebih dahulu. Rumah sakit memiliki peran vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, masyarakat di kota kisaran ini kerap menemui kendala dalam mengambil keputusan yang optimal. Yang pertama itu informasi terbatas. Itu kurangnya keterbukaan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai kelebihan pelayanan antar rumah sakit. Yang kedua, perbedaan aspek. Dilema antara fasilitas lengkap dengan tarif tinggi, seperti versus biaya terjangkau namun layanannya itu cukup terbatas. Yang ketiga, subjektivitas tinggi. Penentuan pilihan tanpa data pembanding yang valid beresiko tinggi terhadap keselamatan pasien. Nah, dalam penelitian ini ada rumusan dan batasan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan rumah sakit terbaik di kota kisaran sebagai opsi bagi masyarakat. Yang kedua, bagaimana proses implementasi dengan metode SAW dalam sistem. Yang ketiga, bagaimana luaran hasil perankingan kualitas pelayanan rumah sakit berdasarkan model preferensi SAW. Lalu, batasan masalah juga memiliki 3 bagian. Yang pertama, objek penelitian dibatasi pada beberapa rumah sakit utama di wilayah kota kisaran. Yang kedua, metode sistem pendukung keputusan yang digunakan dibatasi hanya metode SAW. Yang ketiga, kriteria berfokus pada kualitas pelayanan seperti pelayanan medis, fasilitas, biaya, dan kenyamanan. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fitra Adinda. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat sistem. Nah, tujuan utamanya adalah untuk membangun bangun SPK berbasis metode SAW untuk menghitung preferensi kualitas secara objektif. Manfaat bagi masyarakat untuk mempermudah masyarakat kisaran menentukan rujukan medis terbaik secara rasional. Dan bagi rumah sakit, menjadi instrumen penilaian eksternal untuk mengevaluasi mutu layanan operasional rumah sakit. Nah, ada juga landasan teori SPK dan SAW. Untuk SPK, sistem berbasis komputer terpadu yang membantu pengambil keputusan memecahkan masalah semi terstruktur hingga tidak struktur. SPK mengintegrasikan data klinis atau non-klinis dengan alternatif solusi dan kredibel. Nah, untuk SAW, metode yang dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. SAW mensyaratkan proses normalisasi matriks keputusan ke skala perbanding. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Fitra Adinda, yaitu tentang kerangka berpikir SPK. Yang pertama, ada masalah subjektivitas tinggi dan kurangnya media informasi pelayanan rumah sakit yang jelas. Dan yang kedua, kriteria. Pemetaan daya mutu, yaitu tenaga medis, fasilitas, biaya, kenyamanan. Dan yang ketiga, analisis SAW. Penyusunan matriks keputusan, normalisasi, dan perkalian bobot kriteria. Yang keempat, ada keputusan, perankingan objektif sebagai acuan rekomendasi rumah sakit terbaik. Dan di sini kita masuk ke kriteria dan bobot penilaian. Untuk mengolah data ditentukan 4 kriteria utama, yaitu C1 sampai C4 berdasarkan klasifikasinya, benefit atau cost, dan pembobotan kepentingan kriteria. Dan di sini ada
di 4 kategori, yaitu kode, nama kriteria penilaian, bobot, sifat atau tipe. Dan yang pertama di sini ada C1, pelayanan tenaga medis, yaitu kompetensi, keramahan, responsivitas dengan bobot 30% dengan bersifat benefit. Dan yang kedua, fasilitas pelayanan, yaitu kelengkapan sarana prasarana kesehatan. Dengan total persennya 25% dengan sifat benefit. Dan yang ketiga, biaya pelayanan, keterjangkauan nominal tarif rumah sakit, yaitu bobotnya 20% yang bersifat kos. Dan C4, kenyamanan pasien, yaitu kebersihan lingkungan, tata ruang, dan empati, yang mencapai bobotnya 25% yang bersifat benefit. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadira Mutia Arifin. Dan selanjutnya masuk ke matriks keputusan awal. Berikut adalah data skor evaluasi dari 4 rumah sakit alternatif dari A1 sampai A4 di kotak kisaran sebelum dinormalisasi. Yang pertama ada alternatif A1 Rumah Sakit Umum Kisaran dengan kriteria C180, C285, C375, C490. Alternatif A2 Rumah Sakit Umum Wirahusada C1-nya 90, C280, C370, C485. Kemudian alternatif A3 Rumah Sakit Permata Hati C1-nya 85, C2-nya 90, C380, C480. Dan yang terakhir alternatif A4 Rumah Sakit Umum Setiausaha dengan kriteria C175, C285, C385, C495. Selanjutnya masuk ke normalisasi matriks SAW. Rumusnya yang pertama ada jika kriteria benefit, rumusnya RIJ sama dengan XIJ dibagi maksimal dikali XIJ. Kalau dia cost, rumusnya RIJ sama dengan minimal dikali XIJ dibagi XIJ. Nah, setelah dinormalisasikan, hasilnya alternatif A1, C1-nya 0,89, C2 0,94, C3-nya 0,93, C4-nya 0,95. Alternatif 2 C1-nya 1, C2-nya 0,89, C3-nya 1, C4 0,89. Alternatif A3 C1-nya 0,94, C2-nya 1, C3 0,88, C4-nya 0,84. Dan yang terakhir ada alternatif A4 C1-nya 0,83, C2 0,94, C3 0,82, dan C4-nya 1. Dari hasil perhitungan itu dapat dilihat bahwa hasil perankingan akhir dengan nilai tertinggi ada di alternatif A2, Rumah Sakit Wirahusada, dengan nilai 0,9450 dengan peringkat pertama. Kemudian diikuti dengan peringkat kedua di alternatif A1, Rumah Sakit Umum Kisaran dengan nilai 0,9255. Kemudian untuk peringkat tiganya ada di alternatif A3 Rumah Sakit Permata Hati dengan nilai 0,9180. Dan yang terakhir ada peringkat 4 di alternatif A4 Rumah Sakit Umum Setiausaha dengan nilai 0,8980. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, di sini kami membuka sesi tanya jawab untuk para audiens. Dipersilahkan untuk bertanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Istiaja Rukma. Di sini saya akan bertanya. Di slide kerangka berpikir, kalian mengatakan 4 tahapan, misalnya kriteria analisis SAW dan keputusan jika di kemudian hari ada perubahan data pada mutu rumah sakit, misalnya salah satu RS meningkatkan fasilitasnya, dan di tahapan mana perubahan itu harus dimasukkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap matriks keputusan yang sudah ada. Mengapa penelitian ini hanya menggunakan kualitas pelayanan sebagai dasar pemilihan rumah sakit,
bukan biaya atau jaraknya. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Nopitasari Nasution terlebih dahulu. Nah, jawabannya adalah penelitian kami ini berfokus pada kualitas pelayanan karena tujuan utamanya adalah memilih rumah sakit berdasarkan mutu layanan kesehatannya. Kriteria biaya dan jarak tidak digunakan agar penelitian tetap sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Apakah bisa diterima, Kak? Terima kasih, Kak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Istiajah Rukma, yaitu tentang perubahan yang ada di dalam kriteria rumah sakit. Jika perubahan mutu rumah sakit dimasukkan pada tahap kriteria pembaruan data alternatif, setelah itu matriks keputusan, normalisasi, dan perhitungan metode SAW harus dihitung ulang hasil keputusan agar tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terbaru. Apakah bisa diterima, Kak Istiajah? Iya, terima kasih bisa diterima. Nah, kesimpulan dari penelitian kami di sini ialah metode Simple Adaptive Weighting atau SAW berhasil diterapkan secara objektif untuk menilai kualitas pelayanan rumah sakit. Sistem merekomendasikan rumah sakit umum wirausaha atau A2 sebagai rumah sakit terbaik dengan nilai preferensi sebesar 0,945. Dan model matematis ini memberikan dasar ilmiah yang valid dalam mereduksi penilaian subjektif oleh masyarakat. Dan saran pengembangannya di sini, perluasan kriteria disarankan menambahkan aspek jarak geografis dan ketersediaan asuransi atau BPJS. Serta variasi metode dapat dikomparasikan dengan algoritma lain seperti TOPSIS atau AHP untuk pengujian akurasi. Dan sistem interaktif, mengembangkan model perhitungan ini ke dalam platform mobile atau website interaktif siap pakai. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.